Oke, ya kita akan belajar tentang penarikan kesimpulan dalam matematika. Jadi nanti di logika itu ada yang namanya penarikan kesimpulan ya. Penarikan kesimpulan itu disebut modus ya. Nanti yang pertama disebutnya adalah modus ponen. Modus ponen. Nah, modus ponen. Gimana modus ponen itu? Ya, modus ponen itu gini. Kalau kalian punya P, terus maka Q, nah seperti ini ya, terus diketahui P, maka kesimpulannya apa gitu ya. Jadi ilustrasinya gini, jika saya lapar maka saya makan. Sekarang saya lapar, berarti saya harus makan gitu ya. Atau gini, jika saya rajin maka saya sukses gitu ya. Sekarang posisinya P itu saya rajin, pasti kesimpulannya apa? Saya sukses. Apa saya sukses tadi? Q gitu ya. Jika saya rajin maka saya sukses. Sekarang diketahui P itu P itu apa tadi? Saya rajin, berarti kesimpulannya saya pasti sukses. Ah, seperti itu. Ya, itu namanya modus ponen. Gampang ya? Gampang. Terus kalau kalian punya sekarang berikutnya modus tolen. Nah, modus tolen itu mirip dengan modus ponen ya. Modus tolen. Jadi gini, kalau tadi P maka Q, yang diketahui bukan P sekarang, yaitu negasi Q, lawannya Q. Berarti kesimpulan yang bisa ditarik apa gitu ya. Contohnya gini, jika saya rajin maka saya sukses. Sekarang diketahuinya negasi Q. Negasi Q itu berarti saya tidak sukses ya. Ini saya rajin maka saya sukses nih dia. Q itu saya sukses. Diketahui negasi Q berarti saya tidak sukses. Saya tidak sukses. Berarti kesimpulannya apa? Saya tidak rajin ya kan? Kalau rajin sukses, kalau tidak sukses berarti ya nggak rajin ya kan? Berarti ini negasi P. Ah, gitu. Ini modus ponen, modus tolen. Nah, sekarang silogisme ya. Apa yang disebut silogisme teh? Nah, gini yuk. Silogisme. Jadi nanti kalau kalian punya gini, P maka Q. Ah, terus diketahuinya Q maka R. Maka kesimpulannya apa? Gitu ya. Contohnya gini, jika saya rajin maka saya sukses tadi kan. Terus Q, jika saya sukses maka saya bahagia misalnya. Gitu ya. Ini rajin, Q itu sukses, R itu bahagia. Berarti kesimpulannya apa nih? P Q Q R. Berarti jika saya rajin maka saya sukses, jika saya sukses maka saya bahagia. Berarti kesimpulannya apa? Jika saya rajin maka saya bahagia. Oh cereh? Oh cereh. Itu dia contohnya ya. Sip. Ah, apanya ini namanya? Konsep-konsep dasarnya. Ayo diingat-ingat ya. Ada 3. Ada ponen, ada tolen, ada silogisme. Oh cereh? Oh cereh. Yuk contoh-contohnya di sini deh. Contoh-contoh Mas. Boleh. Contoh. Yang pertama berupa kalimat nih. Pernyataan pertama gini yuk. Pernyataan pertama atau premis pertama sebutnya ya. Ini yang ini disebut premis pertama atau pernyataan pertama ya. Ini tulis boleh gini. Ini premis pertama, yang ini premis kedua. Pernyataan yang kedua ini sama nih. Ini premis pertama, ini disebut juga sebagai premis kedua. Nggak dikasih juga nggak apa-apa sih. Nah, kadang-kadang di buku-buku dikasih gini. Nah, ini pernyataan pertama atau premis pertama, ini pernyataan yang kedua atau premis kedua. Contoh soalnya gini. Jika P1 atau premis pertama, jika hari hujan, hari it's jelek banget. Jika hari hujan, maka saya bawa payung. Saya bawa payung. Gitu ya. Terus premis yang keduanya adalah saya tidak bawa payung. Saya tidak bawa payung. Saya tidak bawa payung. Oke, lihat apa nih kesimpulannya ya? Apa kesimpulannya? Lihat perhatikan. Jika hari ini hujan, misalnya ini hari ini hujan, ini misalnya kita anggap sebagai P. Maka saya bawa payung berarti apa? Q. Terus saya tidak bawa payung berarti apa? Negasi Q, ya enggak? P Q terus negasi Q, pakai yang mana nih? Ini dia, P Q negasi Q. Berarti kesimpulannya apa nanti? Betul, negasi P, ya enggak?
Jawab ini kan P. Ki diketahui negasi Ki, berarti kesimpulannya negasi P. Negasi P itu apa? Hari tidak hujan. Kalau P-nya hari hujan, berarti kesimpulannya di sini adalah hari tidak hujan. Gitu aja. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah hari tidak hujan. Yang kedua, kalau kalian punya gini misalnya P negasi P atau Ki, gitu ya. Terus Ki maka R. Kesimpulannya apa? Ini dia, hati-hati. Ingat kalau penarikan kesimpulan harus berubah implikasi semua ya, nggak boleh ada ataunya, nggak boleh ada atau seperti ini ya. Jadi ini harus dirubah. Catatan, yuk yang lupa di video sebelumnya sudah dikasih tahu. Catatan. Bentuk ekivalensi namanya bagaimana merubah bentuk. Kalau kalian punya P maka Ki, ini bisa dirubah dalam bentuk apa nih? Lihat, P-nya dirubah jadi negasi P, Q-nya berubah tetap Q-nya nggak berubah, sorry. Yang makanya berubah jadi atau. Jadi yang berubah cuma depannya P jadi negasi P, Q jadi Q, tetap makanya jadi atau, gitu ya. Kalau saya punya gini misalnya P maka negasi Q, berarti berubah jadi apa nih? P-nya jadi negasi P, makanya berubah jadi atau. Q-nya tetap Q, berarti kalau ini negasi Q tetap negasi Q ya. Baik dari bentuk maka menjadi atau ataupun bentuk atau. Contohnya gini, kalian punya P atau Q, berarti ini sama aja dengan apa? P lawannya P apa? Negasi P. Maka jadi atau, berarti atau jadi maka. Q-nya tetap Q. Gitu ya. Cere. Paham seperti itu ya. Jadi yang berubah itu cuma depannya nih. P jadi negasi P, makanya jadi atau. P jadi negasi P, makanya jadi atau, gitu ya. Sip. Kalau ini cara ngerjainnya gimana? Berarti ini kita rubah negasi P atau Q, berarti kita rubah dalam bentuk maka ya. Berarti ini tes sama aja apa nih? P betul, maka Q, yang berubah cuma depannya. Sama kayak gini kan. Terus yang bawah ini Q maka R. Kesimpulannya apa coba, ayo? Ini adalah silogisme P Q Q R ya nggak? P Q Q R, berarti kesimpulannya apa? Betul, PR. Gitu ya, P maka R. Yang ketiga, kalau kalian punya gini, P ini deh, negasi Q, maka negasi P. Terus ini Q maka R. Terus yang ketiga ada 3 nih ya, 1, 2, 3. Terus ini diketahuinya lah negasi R. Kesimpulannya gimana coba, hayo nih. Lihat, kalian juga dulu punya yang namanya P maka Q. Ternyata selain bisa dirubah dalam bentuk seperti ini juga bisa dirubah dibalik jadi negasi Q maka negasi P ya. Tukar tempat terus kasih negasi. Jadi namanya ini apa? Nah, itu kontraposisi, tukar tempat kasih negasi. Berarti ini sama juga tukar tempat kasih negasi, gitu kan ya. Tukar tempat berarti ini jadi apa? Q P maka Q. Gitu ya. Tukar tempat terus kasih negasi. Negasi dari negasi P jadi P, negasi dari negasi Q jadi Q. Terus ini apa? Q maka R. Ini tetap negasi R. Kita selesaikan dua-dua dulu yuk. Kita selesaikan 2 yang atas dulu. Yang ini sama ini dulu. Kita selesaikan. Jadi hasilnya apa coba? P Q Q R, berarti ini nanti hasilnya adalah Q-nya hilang, tinggal PR aja ya nggak? P sama R. P maka R. Terus yang ini negasi R. Negasi R. P maka R negasi R. Yuk, kayaknya apa coba? Ini dia modus tolen ya nggak? PR hasilnya negasi R, ini kan P Q negasi Q. Ini PR negasi R, berarti kesemuanya apa? Negasi P. Ini dia. Sip. Cere berarti inilah kesimpulannya. Oke, ini pengembangan ya. Oke, kalau dasarnya mah ini aja gitu. Sampai sini. Sampai sini dulu ya. Dadah, see you, bye bye. Assalamualaikum.